Baik, jadi kita sampai tadi kepada sistem Dajjal ini. Jadi sistem Dajjal ini dia yang menjadi sebab munculnya badai fitnah. Dan fitnah itu mencakup berbagai aspek kehidupan kita. Ada fitnah di bidang ideologi, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang hukum, hiburan, pendidikan, keluarga, informasi, medis, farmasi, makanan, pertanian, peternakan. Semua aspek kehidupan sudah mereka tanamkan bibit-bibit fitnahnya. Gitu. Jadi nggak ada satu aspek hidup pun kecuali mereka sudah olah, sudah mereka manipulate, sudah mereka eksploitasi. Makanya kalau kita berbicara tentang ingin selamat menghadapi fitnah Dajjal ini, sistem Dajjal, fitnah sistem Dajjal ini, ya kan? Kata kuncinya cuma satu, hijrah. Hijrah. Ya. Hijrah itu artinya kita pindah dari sistem ini menuju ke sistem yang berikutnya. Ya. Makanya di dalam hati kita nggak boleh ada semacam keberpihakan kepada sistem dunia sekarang ini, sebab sistem ini menawarkan fitnah yang begitu banyak. Gitu. Yang ini padahal Dajjalnya belum ada nih. Sudah kita rasakan betapa dahsyatnya fitnah-fitnah itu. Jadi di bidang ideologi mereka menebar fitnah, misalnya sekularisme, pluralisme, liberalisme, singkatannya sepilis. Ya. Di bidang politik mereka menebarkan fitnah Machiavelli. Machiavelli itu tujuan menghalalkan segala cara. Ini nama orang sebenarnya, Machiavelli, nama filosof dari Eropa yang pertama kali mengajarkan kepada para elit-elit politik kalau ingin sukses berpolitik hendaknya menggunakan kaedah tujuan menghalalkan segala cara. Gitu. Tetapi juga fitnah politik itu bukan hanya Machiavelli, tetapi juga logika atau konsep bahwa kedaulatan ada di tangan selain Allah. Kalau dalam Islam kedaulatan itu kan adanya di tangan Allah. Tapi dalam sistem politik modern sekarang ini, sistem Dajjal ini, ada yang namanya logika bahwa kedaulatan di tangan selain Allah. Gitu. Jadi kalau dikatakan di tangan rakyat yang mana? Gitu. Hatta misalnya rakyatnya orang beriman semua juga nggak boleh kedaulatan di tangan orang-orang beriman itu. Bukan di tangan orang beriman, kedaulatan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya orang beriman sekalipun kadang-kadang bisa terpleset. Kalau dia harus yang berdaulat, ya kan, jangan-jangan pas lagi kepleset berdaulat, ya kan kacau dong. Berarti keterplesetannya akan mempengaruhi seluruh yang dia berdaulat atasnya. Nah, kita harus hanya menjadikan Allah saja sebagai yang berdaulat, sebagaimana ucapan kita dalam bacaan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, rajanya manusia. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu Malikin nas, harusnya kita jadikan Allah saja yang berdaulat. Itu sudah bertentangan dengan hal yang paling asasi di dalam ajaran Islam. Di bidang ekonomi, ya kan, mereka menebarkan kapitalisme dan ribawi. Ideologinya kapitalisme, prakteknya praktek ribawi. Ideologi kapitalisme adalah ideologi yang membuat orang yang berkapital besar itu yang bisa menguasai ekonomi. Yang berkapital sedang, apalagi kecil-kecilan, kapitalnya, modalnya ya nyingkir. Gitu. Kalau perlu dia di merger, diambil, dianeksasi oleh yang kapitalnya besar. Gitu. Nah, ini dalam Islam nggak dibolehkan. Di dalam Islam itu pasar dikatakan pasar Islam kalau setiap pedagang punya hak dan peluang yang sama untuk mendagangkan, untuk menjualkan barangnya. Gitu. Bahkan di dalam zaman Umar bin Khattab itu, sebuah pasar di Madinah itu harus memenuhi 3 kriteria. Kriteria pertama, barang siapa yang datang paling awal ke pasar pagi hari itu, dia yang paling berhak memilih tempat paling strategis untuk jualan. Terus kedua, tidak ada pedagang yang boleh dikenakan retribusi. Gitu. Ya, jadi pokoknya first come, ya kan, first location, gitu. Siapa yang datang paling awal dia yang berhak menentukan tempat yang paling strategis untuk berdagang. Terus yang kedua nggak boleh ada retribusi, ya. Sebab retribusi itu membebani para pedagang. Terus yang ketiga, pintu masuk ke pasar itu nggak boleh ada yang berdiri-diri di situ, karena itu menghalangi lalu lalang kelancaran barang dan para pembeli dan para pedagang yang membawa barang. Gitu. Tapi di dalam sistem kapitalisme kan
Orang misalnya mau berdagang di sebuah ruko gitu, ya kan, sebut saja misalnya di Saladin Square ya, kalau di Depok ya, ada Saladin Square ya. Itu baru mau dagang biaya ngontraknya ya udah kelasnya kelas puluhan juta gitu, ya kan, belum apa udah diperes gitu dia. Ya. Ini aturan-aturan yang seolah-olah orang hanya bisa berbisnis kalau punya capital, nggak punya capital nggak bisa berbisnis. Makanya seorang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang merupakan seorang muhajirin yang juga pedagang yang hebat, piawai, dia waktu hijrah dari Mekah ke Madinah dia nggak bawa apa-apa. Begitu dia sampai di Madinah, kan orang-orang muhajirin dipersaudarakan dengan orang Ansor sama Nabi SAW. Nah, Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan seseorang yang orang ini luar biasa ininya, kiramnya, dermawannya. Dia sampai mengatakan, wahai Abdurrahman, aku punya harta sekian. Kita bagi dua, ya kan, aku bagi kepada engkau sebagai pinjaman, ya kan, silahkan, bukan sebagai pinjaman, sebagai pemberian, gitu kan, silahkan kau nikmati, gitu. Aku punya istri dua, ya kan, kita bagi dua, gitu. Aku ceraikan satu, engkau ambil satu, gitu, ya kan. Subhanallah, sedemikian rupa, ya kan, ukhuwah mereka tuh sampai begitu. Tapi Abdurrahman bin Auf nggak haji mumpung gitu loh. Dia langsung bilang, tidak perlu engkau memberikan aku sebanyak itu, ya kan. Aku cuma minta sekian saja sebagai pinjaman untuk modal aku berusaha saja. Ya, udah cukup. Dengan modal itu dia berjalan, bergulir itu bisnisnya. Nah, tapi dalam sistem dunia sekarang, kapitalisme itu ya begitu, ciri khasnya orang kalau kapitalnya nggak gede, nggak akan bisa masuk dalam persaingan bisnis. Gitu. Terus belum lagi riba. Ya. Nah, riba ini kalau kita lihat dalam Al-Quran, ancamannya itu sangat mengerikan. Jadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Maka jika kamu tidak mengerjakan, yaitu meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Jadi ini dosa yang sangat mengerikan. Karena kalau kita terlibat di dalam dosa ini, kita diperangi sama Allah dan Rasulnya. Ini di dalam kitab-kitab tafsir dikatakan bahwa nanti orang-orang yang terlibat dalam praktek riba, di hari berbangkitnya, mereka dikasih senjata. Nah, perangi Allah dan Rasul. Itu disuruh memerangi Allah dan Rasul. Ya kan? Ngeri banget. Ya. Sementara di hadis dikatakan bahwa yang terlibat dalam riba itu bukan hanya yang pemakan ribanya saja. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya. Mereka semua sama, kata Nabi. Jadi ibaratnya kayak minuman keras. Ya, minuman keras itu yang kena dosa. Minuman keras itu bukan hanya si peminumnya saja, tetapi yang mengantarkannya, yang mendistribusikannya, yang mengiklankannya, ya kan, itu semua kena. Nah, itu sama saja. Nah, bahkan di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 275 digambarkan tentang orang yang makan riba itu sebagai berikut. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka punya pendapat bahwasanya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli sedangkan Allah mengharamkan riba. Ya, jadi orang yang terlibat dalam riba itu berdiri aja sempoyongan gitu. Jalan tuh sempoyongan karena tadi disebutkan di situ lantaran tekanan penyakit gila. Nah, pernah ada sebuah penelitian survei bahwa Jabodetabek ini 95% kendaraan yang bergerak, ya kan, itu belum lunas. Gitu. Ya, hanya 5% yang lunas. Gitu. Nah, kalau asumsinya belum lunas karena terlibat riba, ya kan, ya wajar lah kemacetannya kayak gini dan kelakuan para pengemudinya kayak gitu, ya kan. Sedangkan mereka berdiri aja sempoyongan, apalagi nyopir, gitu.